kabarnya hari ini? Ada Pak Deden, halo, Assalamualaikum. Ada Seiko juga, Seiko, Assalamualaikum. Ada Pak Anang. Lala. Salam sama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Webinar kali ini akan segera memulai ya. Pertama-tama izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Halo, saya Sampatan ini selaku moderator dari acara webinar kali ini. Di sini kita tahu bahwa WSDK sudah menyelenggarakan beberapa webinar. Namun, program ini adalah program terbaru dari WSDK itu sendiri, yang bernama WSDK Talk, di mana program ini yang dikeluarkan perkenalkan juga WSDK Talk with Millennials ini akan diadakan setiap awal minggu di awal bulan dengan menghadirkan generasi-generasi muda yang tetap prestatif, aktif, inovatif walaupun di masa pandemi. Tujuan dari webinar ini sendiri, kami berharap dapat memotivasi generasi muda untuk bisa terus aktif dan melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat di masa pandemi. Lalu kami juga ingin memberikan pencerahan baru dalam hal kewirausahaan versi millennials dan kami pun ingin memberi suntikan semangat bahwasannya di masa pandemi ini masih dapat berkarya, berprestasi, dan berinovasi. Lalu saya menginfokan untuk kedepannya, insya Allah WSDK Talk with Millennials ini akan diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021. Oke, di sini ada partisipan yang baru juga nih, kita lihat dulu dan sapa dulu. Assalamualaikum teman-teman, selamat bergabung ya. Di sini kita juga sudah mendatangkan narasumber seorang milenials yang tentunya keren, kreatif, dan inovatif, yaitu Kak Kisha Muhammad Arsy. Pertama-tama, izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Saya akan share screen sebentar ya. Oke, saya akan memperkenalkan CV beliau terlebih dahulu. Beliau bernama Kisha Muhammad Arsy, lahir di Bandung 31 Maret 2001. Lalu di sini beliau memiliki beberapa skill, yaitu ada di bidang olahraga, komunikasi dan pendidikan, dan juga bidang seni. Lalu saya akan membacakan riwayat pendidikannya terlebih dahulu. Dari SD hingga sekarang, beliau di Kota Bandung itu sekolah di SD Rafi, SMP 13, SMA 8, dan pada saat ini beliau sedang berpendidikan di Universitas Pasundan, jurusan Administrasi Bisnis. Lalu beliau pun mengikuti akademi di 808. Lalu dapat kita lihat ada works and organization experience-nya. Beliau pernah ada di beberapa organisasi, banyak sekali, dari tahun 2016 hingga 2019. Pengalamannya kita akan ambil beberapa saja. Beliau di bidang seni, beliau aktif sebagai member dari teater Jebakan dari tahun 2016 hingga sekarang. Internasional, beliau sebagai publication and documentation di Founder Talents dari tahun 2019 hingga sekarang, dan juga beliau pernah internship atau magang di Woodka Watch Office dari Mei hingga Agustus tahun 2019. Beliau pernah menjadi performance, beliau pernah menjadi juri juga untuk Mojang Jajaka di SMA Negeri 14 Bandung, dan beliau pernah menjadi narasumber dari Class of Impression di Arafi Elementary School 2020. Lalu di sini prestasi yang pernah ia dapatkan banyak sekali dari tahun 2016 hingga 2019. Didapat yaitu beliau alhamdulillah terpilih menjadi Jejaka Kamumet Pasanggiri Mojang Jejaka Kota Bandung tahun 2019. Oke, ini udah lihat sekali
udah dapat dilihat bahwa pengalaman dan prestasinya sangat baik, sangat inspiratif dan kreatif sekali. Langsung saja tanpa basa-basi, izinkan ya untuk langsung mempresentasikannya. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya untuk dapat menyaksikan atau bergabung dalam webinar kali ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pihak dari WSDK-nya sendiri telah memberikan kesempatan dan juga memberikan peluang bagi saya untuk saling sharing satu sama lain. Ya, walaupun saya masih sifatnya belajar juga, tapi saya akan memaparkan atau memberikan pengetahuan dan wawasan saya dan pengalaman saya juga sampai saat ini yang berkenaan dengan millennial entrepreneur. Langsung saja saya akan masuk ke materi. Sebentar saya akan izin dulu share screen. Nah, untuk pemaparan kali ini atau kesempatan kali ini, tema dari webinar sendiri adalah millennial entrepreneur. Nah, ini biodata saya, cara edukasi atau ilmu pengetahuan yang saya dapat secara formal maupun informal. Tadi sudah dijelaskan, dan sekarang saya seorang mahasiswa aktif di Prodi Administrasi Bisnis, FISIP Unpas, dan selain saya berkegiatan sebagai mahasiswa, saya juga mengikuti beberapa organisasi atau komunitas di luar. Contohnya saya aktif di Teater JB 88, lalu di Koporil Jiu-Jitsu Indonesia, terus di Generasi Muda FKPPI Jawa Barat, dan juga Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya. Nah, berkenan berkaitan nih dengan tema kali ini, saya juga sekarang sedang menjalankan suatu bisnis, startup bisnis saya, kecil-kecilan sih, di bidang fashion, yaitu namanya Kui. Dan ntar saya akan kasih juga gambarannya, brand saya itu kayak gimana di slide selanjutnya. Oke. Nah, buat teman-teman sendiri, pasti udah tahu dong keadaan atau kondisi terkini dari adanya pandemi ini, baik itu di dunia maupun di Indonesia sendiri. Nah, di Indonesia sendiri, sekarang kan banyak tuh gara-gara dari adanya pandemi, banyak dampak-dampak yang langsung terkena ke berbagai aspek yang ada di negara ini. Salah satunya di sektor ekonomi. Nah, di Indonesia sendiri, sampai saat ini, dari misalkan 8 bulan ini pandemi, khususnya mungkin di Jawa Barat, teman-teman pasti udah dengar dong berita tentang adanya PHK massal nih. Nah, di Jawa Barat sendiri, Ridwan Kamil bilang ada 500 perusahaan yang mem-PHK-kan karyawannya selama pandemi. Selain itu juga adanya rumor bahwa Indonesia ini akan terkena dampak krisis pangan. Padahal yang kita tahu Indonesia itu kaya dengan sumber daya alamnya. Tapi kenapa ya Indonesia bisa sampai krisis pangan? Dan yang paling hotnya nih, terakhir Indonesia itu terkena resesi. Resesi sendiri yaitu kurangnya atau income pendapatan negara selama 2 kali berturut-turut. Nah, di Indonesia sendiri terkena minus di kuartal 3 itu sebesar 3,44% dan di kuartal 2-nya naik menjadi 5,38%. Tentu dampak resesi ini sangat berpengaruh bagi sektor ekonomi di Indonesia. Nah, tapi gimana nih cara menyikapi dari adanya fenomena ini? Tapi sebelumnya, saya mau ngasih option nih buat teman-teman semuanya. Kalau saya kasih 2 option nih, dan pertama, dengan cara sikap kalian menyikapi fenomena ini,
Yang pertama itu diam dan terpuruk, atau lebih memilih bergerak mengikuti perubahan dengan berpikir kreatif dan inovatif? Nah, jawabannya ya saya serahin ke teman-teman semua. Nah, terus apa sih yang harus kita lakukan dengan adanya fenomena ini? Nah, menurut saya nih, dengan adanya fenomena ini tuh, saya memberikan ada 3 hal penting bagi kita untuk dapat melakukan atau hal yang kita butuhkan nih buat menanggapi fenomena yang terjadi. Yang pertama itu ada heart, yang kedua itu ada mindset, dan yang ketiga ada action. Nah, kalau misalkan diumpamain nih teman-teman, heart itu sama dengan hati, mindset itu kepala, dan action itu tangan. Nah, lanjut ke selanjutnya yaitu kalau misalkan di heart, itu niat. Karena pada kesempatan ini saya sendiri ingin memaparkan bahwa bagaimana kita dapat mendapatkan jiwa atau rasa entrepreneur yang kita miliki. Yang pertama itu kalau misalnya kita ingin memiliki jiwa entrepreneur sendiri, ya tentunya kita harus memiliki niat. Karena pada dasarnya ketika kita ingin melakukan aktivitas atau misalkan kita melakukan sebuah hal yang kita inginkan, pasti tentunya diutamakan dengan niat. Nah, buat teman-teman sendiri nih, buat khususnya teman-teman yang kaum muda, atau misalkan buat senior-senior, para sensei dan para senpai, ya tentu ketika kita ingin melakukan sebuah aktivitas, terutama di bidang entrepreneur, kita harus memiliki yang namanya niat, yaitu bisa diaplikasikan bentuk dengan impian. Karena contoh nih, kalau misalkan kita niat ingin membuat bisnis, nah ketika kita ingin membuat bisnis, niat kita apa sih dengan kita membuat suatu bisnis? Contoh, misalnya kita ingin mendapatkan profit 100 juta di 6 bulan pertama penjualan. Nah, terus contoh lagi, misalkan di tahun depan kita dapat kolaborasi dengan brand-brand lain. Nah, tapi selain impian, kita juga harus tahu nih cara atau strategi apa yang cocok untuk mencapai impian kita. Nah, misalkan dari tadi ambil contoh untuk mendapatkan income 100 juta dalam 6 bulan pertama, yaitu misalkan saya pecahin dulu nih 100 juta dibagi 6 bulan. Nah, dari pecahan itu kan kita bisa tahu nih dikonversiin 1 bulan itu kita harus jual berapa pieces dan profit yang kita dapat itu berapa. Nah, itu salah satu contoh sederhana kita atau cara kita untuk mencapai impian kita. Nah, setelah ada niat atau belief itu, apa sih yang kita butuhkan untuk membantu atau mendorongnya proses impian itu terwujud? Nah, yang pertama itu membangun ekosistem, teman-teman. Nah, di sini, kenapa harus adanya membangun ekosistem? Karena tentu dong, ketika kita memiliki impian, kita harus tahu atau kita harus membutuhkan beberapa aspek yang dapat mendukung menjalinnya keberlangsungan niat kita atau bisnis yang akan kita laksanakan. Membangun ekosistem di sini bisa ambil contoh dengan cara simpel. Seperti misal, saya di bidang fashion. Nah, di bidang fashion ini, saya membangun ekosistemnya dengan saya berada di lingkup bagian yang dapat mendorong atau membantu menjalankan bisnis saya ke depannya. Sebagai contoh lagi, lebih detailnya adalah saya mencari atau saya sekarang sedang masuk di organisasi yang ininya tentang konveksi, yang tentu di mana konveksi tersebut dapat menunjang bahan baku atau alat-alat dalam bidang fashion tersebut. Dan di bidang teater pun, karena saya di bidang seni, saya cukup mengerti nih bagaimana fashion di mata orang seni itu seperti apa, atau saya jadi sedikit tahulah gambaran-gambaran fashion itu di mana dari adanya bidang seni. Nah, selain itu juga, dengan kita membangun ekosistem, saya juga sekarang di bisnis yang saya jalankan itu, ada 3 orang dalam bisnis yang saya jalankan itu sekarang, dan 2 orangnya lagi itu saya ambil dari teman lingkup saya di teater. Jadi itu karena mereka memiliki keunggulan di bidang masing-masing yang dapat menunjang dari adanya bisnis saya. Nah, yang kedua ini ada akses pasar. Nah, ketika kita sudah
membangun ekosistem, dan misalkan nih kita ambil contoh lagi, membuat produksi terus-terusan sampai banyak, tapi kita membangun atau membuat produk yang lebih banyak, tapi tanpa kita memasarkan produk kan sama aja dengan nihil atau nothing. Nah, dengan adanya akses pasar ini, kita bisa tahu bahwa produk kita tuh bisa laku atau tidaknya, dan kita akan mendapatkan profit untuk bisnis yang kita jalani. Dan yang paling penting dari dua hal tersebut adalah kesadaran. Kenapa kesadaran? Karena gini nih teman-teman, ketika kita sudah tahu ekosistemnya gimana, akses pasarnya gimana, tetapi kalau kitanya tidak sadar, sama saja kita bohong, alias ya sia-sia aja dengan kita memahami ekosistem dan akses pasar yang ada. Makanya dengan adanya kesadaran, saya sebagai seorang bisa dibilang ya perintis bisnis atau yang menjalankan bisnis, ya saya sadar bahwa ekosistem dan akses pasar itu sangat dibutuhkan demi keberlangsungan bisnis saya. Maka dari itu, ya awal atau kunci dari dua hal yang di atas yang udah saya sebutin itu ya paling utamanya adalah kesadaran dari diri kita masing-masing. Nah, tetapi ketika sudah sadar, apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah, ada yang bilang bisnis yang berhasil adalah bisnis yang dilaksanakan. Jadi setelah tadi ada heart, beat, dan mindset, nah sekarang kan ada action-nya. Nah, sekarang tuh bentuk dari aplikasinya, dari apa yang udah kita rencanain, apa yang udah kita pikirin, apa yang udah kita niatin. Nah, sekarang tinggal diaplikasiin agar semua itu bisa terwujud. Nah, dengan hal yang saya paparkan di depan tadi, itu alhamdulillahnya saya sudah mungkin sudah memenuhi atau melewati fase-fase tersebut dari misalkan hard belief atau niat saya, dan juga saya sudah mindset atau mencari resources tentang bisnis yang saya akan jalani, dan sekarang saya itu untuk bentuk aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya sendiri, yang tadi saya udah ucap di awal, yaitu saya sekarang sedang menjalankan sebuah bisnis di bidang fashion yang bernama Koi. Nah, Koi sendiri ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun yang lalu, dari 2018, ketika saya lulus SMA. Namun, seiring berjalannya waktu, Koi ini malah mati, alias tidak ada kegiatan-aktivitas satu sama lain. Dan pada akhirnya, pada masa pandemi ini nih, pertengahan tahun 2020, saya memutuskan untuk mengaktifkan kembali sekaligus merebranding dari brand yang saya miliki pada 2 tahun yang sebelumnya. Dari bulan Juli sampai Oktober, saya mencari-cari apa yang dibutuhkan untuk ntar launchingnya, dan alhamdulillah sekarang dari hasil brainstorming bareng sama teman-teman, Koi sekarang itu merubah yang asalnya dari customized design apparel menjadi day-to-day looks, di mana dalam rebranding kali ini, Koi memberanikan diri untuk mengeluarkan produknya sendiri. Karena dulu itu kita atau Koi sendiri itu melakukannya hanya apa yang bisa dibilang proyekan saja. Kayak misalkan ada teman yang butuh kaos, oke, kita buatin, ntar kasih lagi ke sana bikin polo shirt dan jaket dan lain-lain. Nah, sekarang kita memberanikan diri untuk mengeluarkan produk sendiri. Nah, buat Koi sendiri ya cukup simpel sih namanya, cuman dari kata you atau mengajak, cuman dibalikin jadi Koi. Nah, itu ya ini lebih ke personal branding dari saya sendiri. Dan untuk pewarnaan logo diambil dari warna hitam yang melambangkan kesan elegan dan eksklusif. Dan untuk motonya sendiri kita menggunakan day to day to elevate your look. Nah, ini selanjutnya dari hasil, ini mungkin apa yang bisa disebut hasil dari niat kita untuk di brand ini tuh, yaitu menjadi sebuah brand yang dapat memuaskan konsumen dengan produk-produk yang kami tawarkan. Dan dengan cara
memberikan karya-karya kreatif dan inovatif kepada konsumen untuk selalu menggunakan produk yang kami berikan. Dan visi yang kedua, menjadi brand yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas dalam setiap aktivitas yang kami berikan terhadap aspek-aspek yang mendukung berjalannya dan berkembangnya brand kami. Yaitu salah satu caranya memberikan yang terbaik bagi para pelanggan agar bisa mendapatkan pelanggan tetap. Nah, yang terakhir, menjadi sebuah brand yang dapat menginspirasi bagi brand lainnya, yaitu kami dengan caranya mendorong dan mendukung berkembangnya ekonomi kreatif dan sektor UKM yang ada di Indonesia. Tetapi mungkin saat ini skupnya kita manggil di Kota Bandung dan di Jawa Barat dulu, karena emang Kui sendiri kan baru ada lagi nih, jadi belum bisa masuk ke ranah lainnya. Tapi untuk kalau misalkan ada yang saling minta bantuan, brand lain, kita akan bantu dengan senang hati. Nah, untuk dari sumber daya manusia yang kita miliki sendiri itu, di Kui cuma ada 3 orang nih. Ada saya sebagai founder, lalu ada Agesa sebagai partner, dan Aal sebagai partner. Nah, 2 orang ini tuh saya dapatin dari saya di organisasi seni saya di Teater JB88. Jadi, saya meminta bantuan kepada mereka, dan mereka pun bersedia membantu berjalannya bisnis saya ini, dan mereka tuh punya kelebihan-kelebihan tersendiri. Dan di Kui sendiri itu, basicnya kita yang penting memiliki manajemen, finance, dan marketing. Nah, selanjutnya itu setelah kita melakukan rebranding, brainstorming bareng-bareng, muncullah brand soul kita, yaitu Kui adalah brand yang memiliki sebagai brand fashion yang mudah dipakai dan akan mengubah penampilan seseorang menjadi stylish dalam waktu yang singkat dengan produk yang sesuai dengan vibes konsumen. Kui adalah brand yang easy, effortless, adaptable, dan intensify. Effortless itu mudah digunakan, adaptable itu cocok dengan semua jenis style berpakaian konsumen, dan intensify adalah menaikkan standar berpakaian kamu menjadi lebih stylish, tanpa meninggalkan vibes dari style kamunya sendiri. Nah ini contoh bukti produk yang telah kami tawarkan atau kami punya pada saat ini. Dan sejujurnya Kui sendiri itu sekarang bersifatnya produknya itu limited stock. Jadi tidak akan restock terus, tapi ada ya kita restock. Dan untuk saat ini tuh Kui sendiri memiliki memiliki tema spring, karena pada dasarnya kita untuk kedepannya akan coba menggunakan produk kita tuh bertema-tema, tapi tema dari musim-musim yang ada ya, dari misalnya spring, winter, autumn, dan lain-lain. Nah, untuk sekarang tema dari Kui sendiri yaitu spring, yang judulnya Style in Spring. Nah, dalam tema kali ini Kui sendiri itu memberikan sentuhan Jepang ke arah Jepang-Jepang, terlihat dari nama dan desainnya juga. Dan untuk nama sendiri kita mengambil dari filosofi dari warnanya itu, dari warna produknya itu sendiri. Heiwa sendiri itu dari ambil dari filosofinya warna biru, dan Kontu dari warna hijau, dan Kinako itu dari warna abu. Nah, setelah ini saya akan memberikan contoh bahwa saya telah melakukan atau menganalisis terlebih dahulu apa saja yang telah dilakukan kami brand Kui sebelum kami akan mengeluarkan produk yang kami tawarkan. Nah, yang pertama tadi kita untuk saat ini kita sudah melakukan analisis SWOT, di mana analisis itu ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Dan untuk Kui sendiri, saya akan memberikan beberapa contohnya. Untuk di strength sendiri, kita tuh memiliki bentuk yang mudah dipakai, namun tetap membuat elegan bagi para konsumen. Lalu
nuansa condong mengikuti brand Eropa namun memiliki identitas sendiri dan juga produk mempermudah proses berpenampilan konsumen. Dan untuk opportunity-nya memiliki segmentasi desain yang berbeda-beda dengan pesaing, baik itu pemilihan warna, desain pola, dan lain-lain. Lalu ada harga yang bersaing dengan kualitas yang baik juga. Lalu segmen pasarnya yang luas dan desain yang serbaguna untuk segala jenis konsumen. Nah, selain dari analisis SWOT juga, saya juga melakukan STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Dari segmenting sendiri dibagi 3, ada demografis, geografis, dan psikografis. Dari demografis sendiri bisa dilihat rentang usia, terus jenis kelamin, lalu pekerjaan, terus kalau di geografis ada wilayah untuk segmen pasarnya, lalu psikografis bisa lihat dengan kesehariannya kayak gemar foto dan style, memiliki mobilitas tinggi, mengikuti perkembangan mode, gemar berfoto dan style, seniman, dan lain-lain. Dan untuk targeting, kami sendiri sekarang masih melakukannya di kota-kota besar atau metropolitan yang ada di Indonesia. Tapi untuk saat ini, range dari reach customer sendiri masih banyaknya di kota Bandung, karena kita ada datanya juga. Jadi uniknya, tapi di brand Kui ini banyak yang interest dengan produk kami itu lebih dominannya adalah laki-laki ketimbang perempuan. Tapi itu not problem sih, karena basicnya kita ingin bisa dipakai oleh laki-laki dan perempuan alias unisex, karena bisa dipakai di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja. Dan yang terakhir, juga telah melaksanakan itu 7P, ada produk, promotion, placement, people, physical evidence, proses, price, dan lain-lain. Nah, untuk sharing kali ini, dari materi sih itu dulu, cukup sekian. Mungkin selanjutnya bisa dikasih ke narasumber. Terima kasih. Oke, baik. Keren sekali pemaparannya, sangat kreatif dan inovatif sekali. Benar-benar sosok seorang milenial banget. Dan sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab. Boleh yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ini sudah ada yang bertanya di kolom chat dari Teh Tuti. Untuk Kak Keisha nih, Kak. Ada yang nanya. Ya, boleh. Mau nanya dong, bagaimana tantangan awal yang dihadapi saat membangun bisnisnya? Oke. Nah, buat Bunda Tuti, kalau dari pengalaman Keisha sendiri, yang bikin susah itu adalah menentukan produknya dulu, menentukan barang yang akan kita pasarkan ke konsumen, karena ya kebutuhan dan keinginan konsumen itu kan berbeda-beda. Nah, takutnya dengan apa yang kita pikirkan individu itu berbeda dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi langkah awal mungkin yang menurut saya cukup susah adalah menentukan produknya. Tapi bagaimana cara menentukannya, ya kita dengan cara resources, melihat kebutuhan dan keinginan masyarakat. Entah itu dengan cara kita memakai Google Form, terus melihat sekarang situasinya seperti apa, dan keadaannya seperti apa, terus apa saja yang berubah, apa saja yang ada. Nah, seperti itu, Bun. Oke, bagus sekali. Ada lagi nih yang mau bertanya tadi, Muhammad Tauki Aldiansyah, raise hand, boleh langsung nanya aja, open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tauki Aldiansyah dari Garut. Izin bertanya, Kang. Siap. Dari fenomena-fenomena yang telah dijelaskan tadi, Akang telah menyampaikan apa yang harus kita lakukan kemudian dari PPD tersebut. Nah, kemudian ada 3 poin, yaitu heard, mention, dan action. Nah, yang akan saya tanyakan adalah apa saja, Kang, dari penjelasan ketiga poin tersebut. Nah, saya kurang memahami gitu, Kang. Langsung ke slide berikutnya. Nah, terus bagaimana nih kita sebagai orang awam nih untuk mengembangkan dan mengimplementasikan dari ketiga poin tersebut dalam bisnis kita gitu, Kang. Terima kasih. Oke. Nah, balik lagi ke awal, dari adanya heart itu kita bulatin dulu nih tekad kita ingin bikin bisnis itu buat apa.
entah itu misalkan buat kita mencapai profit, atau misalkan kita agak tidak minta uang ke orang tua, dan lain-lain. Tapi dari itu ya kita harus juga lihat kondisi terkini dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Apakah lingkungan yang dari sekitar kita itu membutuhkannya, lagi membutuhkan apa sih, atau misalkan faktor-faktor apa aja sih yang bisa ngebuat orang-orang tuh mau beli sesuatu barang, entah itu dari pakaian, makanan, atau minuman. Cuman dari yang saya tahu sendiri itu, saya pernah baca bahwa ada beberapa bisnis yang itu akan long lasting. Salah satunya adalah makanan dan minuman. Dan pakaian itu kalau setahu saya itu emang dia tuh jadi di bawahnya makanan, karena manusia itu gak selamanya beli pakaian. Cuman ya baik lagi, strategi apa yang akan kita berikan kepada konsumen agar konsumen itu tertarik pada produk yang kita jalankan atau yang kita berikan. Nah, setelah itu ya, setelah kita misalkan kita buat tekad dulu nih, nah kita bisa juga nih di mindset sendiri adalah kita mencari resources-nya, bahwa misalkan Akang mau bisnis makanan nih, nah dari makanan Akang tuh apa aja sih menjadi kelebihan dari makanan itu, manfaat dari makanan itu, terus sekarang tuh makanan yang lagi booming atau lagi diminati oleh customer tuh apa sih? Contoh misalnya sekarang lagi masa pandemi nih, kan misalkan lagi giat-giatnya makanan yang lagi higienis dan lebih sehat. Nah, Akang bisa lihat di situ tuh peluangnya berarti ada di bertemakannya makanan higienis dan sehat. Nah, dari situ Akang bisa cari-cari data dulu bahwa apa aja sih makanan yang sehat dan bisa membantu pada saat pandemi kayak gini. Nah, selanjutnya Akang bantu atau meminta bantuan kepada teman-teman yang bisa mendorong atau mengerti tentang pangan, atau misalkan tentang higienis, atau misalkan ada teman yang jago marketing, ya boleh minta bantuan, terus diskusi bareng. Jadi ntar akan bisa nemu nih bahwa oh iya, bisnis yang saya mau lakuin tuh ternyata relevan loh dengan keadaan sekarang, dan kemungkinan besar bisa nih masuk ke pasar yang ada. Nah, setelah itu baru deh, setelah semuanya terkumpul dengan siap, nah itu analisisnya, manajemennya, finance-nya, terus marketingnya udah siap, akan tinggal aplikasiin aja si bisnisnya. Tapi ya, perpindahan dari kita merancang terus menjadi sebuah bentuk aplikasi itu emang di situ jadi menurut saya itu paling berat menurut saya di situ, karena yaitu tiba-tiba niat saya tuh goyah ketika misalkan mau launching nih, pas menurut kita udah siap A, B, C, D-nya, tapi pas ketika kita mau launching, aduh, bentar, kayaknya kurang deh, kayaknya brand lain lebih bagus daripada yang kita. Nah, hal yang kayak gitu tuh yang harus kita lawan dengan baik lagi niat awal kita tuh, kita emang bener gak sih, memang fight gak sih sama niat yang kita awal tuh. Nah, dari situ ya kita harus bisa yakinin diri kita sendiri nih bahwa brand kita tuh dapat bersaing dulu. Ya namanya juga bisnis ya, pasti ada naik turunnya, terus pasti juga banyak resiko yang harus kita jalanin. Paling kayak gitu kan. Oke, cukup sudah terjawab dari pertanyaan Kak Muhammad Hoki. Lanjut, ini ada Seiko ingin bertanya, bagaimana cara agar brand kita bisa lebih dikenal di kalangan masyarakat? Oke, Seiko. Kalau Kesha sendiri sih, punten ngambil contoh dari brand Kesha sendiri. Kalau dari brand Kesha sendiri itu, kita dengan cara memiliki ketertarikan desain awal dulu sih. Misalkan brand saya tuh emang fokusnya sekarang di Instagram dulu. Nah, di Instagram kita tuh harus dibuat menarik agar misalkan konsumen tuh bisa lihat atau tertarik dengan apa yang kita promosiin. Tapi karena Kesha itu brandnya sendiri, jadi awal-awal tuh feeds Kesha tuh tentang brand awareness-nya dulu. Jadi biar orang-orang lain tuh tahu bahwa Kui itu apa sih? Kui itu brand apa sih? Nah, setelah itu baru kita bisa langsung ada countdown-nya, misalkan mau produknya langsung atau apa. Nah, baru ntar ada namanya kita launching. Nah, kalau misalkan di sosial media sendiri,
Keisha tuh pakai dari strategi circle dan intent circle. Nah itu tuh adanya dari temen sih, dari anak Ilkom. Nah dari Aal, nah dia tuh yang merancang marketing ku itu gimana ke depannya, baik itu dari ada penanggalan, misalkan postnya hari apa, terus kontennya apa, konteksnya apa, terus selling idenya apa. Nah dari situ tuh kita harus memperkuat dulu sih brand kita tuh apa sih yang bisa jadi orang tuh mau atau terpikat sama brand kita. Nah dari situ tuh kita baru bisa mencari selling idenya apa. Misalkan kalau misalkan dari Kuya sendiri itu selling idenya elevate your look. Nah kita tuh bakal terus ngasih tahu ke konsumen tuh, kalau kalian pakai brand kita tuh kalian kami akan meningkatkan style kalian loh, tapi dengan vibes kalian yang sama. Jadi nggak bakal merubah style kalian, tapi meningkatkan style kalian. Nah, dari situ bisa juga kayak gitu. Lalu mungkin sekarang itu kalau yang saya lihat tuh bisa karena satu pintu dengan Facebook, jadi saya sendiri tuh di Facebook iya, di WhatsApp iya, di Instagram iya, tapi konteksnya pasti berbeda-beda. Di Instagram, konteks dan kontennya menyesuaikan dengan user yang ada di Instagram. Di Facebook disesuaikan dengan suasana Facebook. Nah, di WhatsApp sendiri emang itu buat kita komunikasi dengan customer lebih dekat dan lebih mudah. Dan selain itu, mungkin sekarang lagi happening-nya mungkin bisa kita coba di TikTok nih, saya. Nah, karena sekarang juga banyak nih brand-brand yang sekarang udah mulai promosinya lewat TikTok, terus misalkan memakai influencer dan lain-lain. Tapi ya balik lagi itu disesuaikan dengan proporsional dari brandnya sendiri. Nah, seperti itu sih. Terima kasih Kak Keisha sudah menjawab. Di sini ada yang raise hand juga untuk Pak Deden. Silahkan jika ingin bertanya. Bisa open mic. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Wah, hebat, mantep nih. Masih pada muda, saya mah udah tua nih. Mau bertanya ini, Kang. Kita kan misalnya mau buka usaha tuh. Teman-teman juga banyak ya. Zaman sekarang itu kan buka usaha apapun sudah ada ya. Ya. Mau jualan bakso, mau jualan baju, fashion, mau jualan apalah sudah ada. Nah, bagaimana agar kita khususnya yang mau memulai bisa memenangkan persaingan itu, karena kan mau tidak mau sesi kompetisinya itu sangat tinggi sekali untuk sekarang. Nah, bagaimana agar produk kita itu bisa berkompetisi dan akhirnya bisa memenangkan kompetisi itu? Itu aja. Terima kasih. Siap, sama-sama Pak. Kalau dari yang saya ketahui nih Pak ya, kalau misalkan kita, iya emang benar kata Bapak, di zaman sekarang emang kompetitor brand-brand itu banyak, mulai dari makanan, pakaian, dan lain-lain. Tapi ada aja yang pakaiannya tuh tetap bertahan walaupun persaingannya tetap ketat. Mungkin salah satu faktor yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, di modifikasi ini nih kita harus bisa mengaplikasikan daya kreativitas dan inovasi dari brand yang kita miliki. Karena pada zaman sekarang, brand-brand atau bisnis itu tuh bukan hanya persaingan harga dan lain, tapi persaingan daya kreativitas dan inovasi dari setiap brandnya masing-masing. Contoh misalkan sekarang emang banyak nih yang jualan kemeja yang sekarang banyak model-modelnya, tetapi orang-orang pasti udah tahu dong siapa yang paling brand mana yang paling cocoknya sama dia, yang paling bagus yang mana. Nah, karena mereka mengembangkan inovasi dan daya kreativitasnya, baik itu dari segi packaging, desainnya, terus cara pemasarannya, dan lain-lain. Ambil contoh aja kayak misalkan Gojek nih Pak. Gojek kan yang kita tahu tuh mereka lebih di jasa online Pak. Tapi cara promosi mereka tuh rata-rata sekali Pak. Jadi lebih unik dan lebih menarik daya konsumen untuk memakai jasa dari yang mereka punya. Nah, contohnya seperti itu Pak. Jadi hal utama dari kita untuk bisa bersaing atau setara dengan para
kompetitor lainnya, kita harus meningkatkan skill dari daya kreativitas dan inovasi. Nah, cara mendapatkan kreativitas dan inovasi ya bisa dari pengalaman dan juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, paling kayak gitu, Pak. Baik, lanjut. Ada pertanyaan lagi. Ini lumayan banyak ya pertanyaannya. Mungkin tidak akan bisa dibaca semuanya karena waktunya pun sedikit lagi. Cuman kita akan pilih beberapa lagi. Oke, kita pilih dari titipan nih, bagaimana mendapatkan modal untuk investasi awal dan bagaimana merumuskan omzet untuk tahun-tahun pertama. Itu tuh terkait pricing versus costing. Oke, kalau misalkan modal awal dari kalau yang saya terapkan sendiri adalah pakai, saya lupa sebutan sistemnya apa, cuman memakai ring 1. Maksudnya dari teman, keluarga, atau orang tua. Nah, awal modal pertama buat teman-teman yang ingin memiliki bisnis ya, coba manfaatkan dulu dari lingkungan terdekat kalian, entah itu dari keluarga, entah dari teman, sahabat, ataupun saudara-saudara. Nah, yang kedua, biasanya dengan cara ya kita mengumpulkan teman-teman kita buat bikin bisnis bareng. Nah, dengan cara itu kita bisa istilahnya sum-sum atau saling udunan lah satu sama lain untuk mencapai modal yang kita tuju. Tapi ya balik lagi, ketika kita ingin memulai bisnis, kita harus lihat juga kapasitas dan apa saja yang kita miliki untuk dapat mencapai bisnis tersebut. Dan untuk misalkan omset sendiri, ya itu bisa dilihat kalau saya sih simpelnya dari bagaimana kita awalnya menghitung dulu HPP dari produk yang kita akan jualkan kepada pasar. Nah, dari HPP itu, dari modal itu kalau saya itu fokus ke HPP dulu. Nah, dari HPP itu baru kita bisa lihat marginnya berapa persen, terus misalkan ada kelebihan atau keuntungannya berapa persen. Nah, dari situ kita bisa mengakumulasikan bahwa untuk profit kita ke depannya itu berapa, dan untuk kas-nya sendiri berapa, dan untuk misalkan gaji kita itu berapa. Nah, mungkin langkah sederhananya kita coba aja hitung dulu HPP-nya, dan ntar harga jualnya sendiri disesuaikan dengan keinginan atau goals dari brand-nya sendiri. Misalkan emang goals-nya pengen profitnya 100%, ya udah berarti bisa dilihat dari HPP dan dari harga jualnya. Tapi ya itu juga diimbangi dengan harga di pasar juga. Nggak bisa kita memberikan asal harga aja. Nah, nggak bisa kan? Karena ya orang-orang juga pasti memikirkan harga itu nomor satu. Selain kualitas, ada juga kan yang berpikir seperti itu. Jadi ya harus saling dilihat dari beberapa aspek, baik itu dari pasar, terus misal dari HPP-nya, terus dari bahan baku, dan lain-lainnya. Paling kayak itu. Baik, oke lanjut lagi ya pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan dari Kak Farid, lumayan panjang nih, saya bacakan dulu ya. Bismillah, selamat pagi, izin bertanya. Saya dalam tahap merintis bisnis, namun saya mengalami kesulitan dalam memasarkan produk yang saya buat. Karena saya introvert, jadi saya tidak bisa mempunyai banyak relasi dalam memasarkan produk saya. Pertanyaannya, dalam merintis bisnis, bagaimana mencari pasar yang pas untuk produk yang kita tawarkan dengan kendala relasi yang kurang luas, dan apa yang bisa dilakukan untuk meyakinkan orang lain untuk membeli produk kita? Oke. Nah, kalau yang saya tahu nih kan Farid sendiri itu dia di makanan dan minuman ya, kalau nggak salah. Dan mungkin bisa coba gini aja Farid, mulai buka atau misalkan ngembangin bisnisnya itu promosinya di sosial media, bukan hanya misalkan di WhatsApp, tapi kita promosiin juga di Instagram dan misalkan di Facebook. Nah, itu tuh pasarnya bisa lebih luas juga. Nah, tapi yang harus dipikirkan adalah bagaimana konten dan konteks kita ada customer-nya. Maksudnya dari konten sendiri ya kita harus bikin juga kayak, oke, misalnya kita foto makanan cilok misalkan. Nah, cilok ini tuh gimana caranya biar orang-orang tuh tertarik membeli cilok tersebut.
baik itu dari desainnya sih yang paling utama kalau misalnya di sosial media, karena ada yang kalau kita misalnya promosi di sosial media itu kan berarti penglihatan kita nih yang bermain, bukan rasa. Nah, makanya kita harus memanjakan penglihatan dari para customer dengan cara ya desain yang menarik, tetapi ya tetap bisa menginfluence orang-orang. Mungkin salah satu langkahnya sekarang adalah coba pisah-pisahin dulu nih. Misalkan makanannya apa aja, jenisnya apa aja, terus masuknya ke apa. Nah, dari situ udah dipisah-pisahin, nah kita baru coba bikin, misalkan dirapihin aja. Misalkan foto-fotonya dirapihin, terus kalau misalkan ada harganya, jadi kita coba masukin, harga harus pasti dimasukin, dan paling penting adalah ya deskripsi dari produknya juga harus jelas, dan juga ya agar ya orang-orang bisa tahu kualitas dari produk tersebut, walaupun dengan secara penglihatan doang. Nah, paling kayak gitu, Karif. Oke, lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Novia Rosmawati. Izin bertanya, kalau ada dua mindset yang mengatakan target pasar itu harus spesifik agar pemasarannya pun terfokus pada target pasar yang tersebut saja, lalu ada juga yang mengatakan bahwa target pasar itu harus dibuat seluasnya agar keuntungan yang diperoleh pun bisa makin besar. Nah, dari kedua mindset itu, mana yang sebaiknya digunakan oleh kita, khususnya saya sebagai seseorang yang baru akan memulai startup bisnis? Terima kasih. Oke. Kalau misalkan dilihat dari dua teori ya, berarti bisa dibilang yang satu fokus pada satu segmen, yang satu perluasan segmen. Berarti ada, kalau misalkan menurut saya sih, kita harus lihat dulu nih hasil dari research sebelumnya. Sebelum kita untuk segmen pasar, ya kita juga akan melakukan resources. Misalkan produk yang kita jual tuh, coba kita lihat dulu kalau misalkan peluangnya lebih besar di mana. Karena kalau misalkan kita hanya langsung saja memutuskan langsung tertuju pada satu teori, belum tentu berhasil. Tapi ya kita juga harus memiliki data-data pendukung yang dapat menunjang apakah teori tersebut tuh cocok atau tidaknya dengan brand yang kita miliki atau strategi yang kita miliki. Nah, jadi balik lagi menurut saya itu pada hasil resources atau data-data pendukung yang dapat menunjang dari teori, salah satu dari kedua teori tersebut. Bisa saja yang digunakan adalah teorinya yang terfokus, bisa saja juga yang memperluas pasar. Cuman mungkin kalau yang saya sendiri sih lebih, yang saya terapkan adalah masih mencari pasarnya dulu, karena emang belum ada yang beli juga karena belum launching, jadi ya saya mencari pasarnya terlebih dahulu. Nah, baru misalkan per 3 bulan atau 6 bulan, nanti kita bisa tahu nih, siapa aja nih yang sering beli dari produk kita, siapa aja dan di mana saja. Nah, dari situ kita bisa nih mengkerucutkan target fokus kita ke segmen yang mana. Paling kayak gitu sih kalau misalkan cara yang saya pakai saat ini. Makasih. Oke, lanjut juga nih. Ada pertanyaan dari Seita. Pengen tahu nih, siapa motivator buat Keisha untuk kekal menjalani bisnis? Waduh, motivator utama sih gak jauh sih, orang tua sendiri, terutama ibu sendiri kan. Karena ya ibu pelaku bisnis, terus sering juga jadi beliau terjun langsung dan channeling dan wawasan jadi berkembang, dan itu ngebuat saya keren, dan saya harus jauh lebih keren daripada ibu saya sendiri lah, kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir dari Jalu. Gimana terkait menyikapi masalah permodalan? Apa yang dilakukan Akisha yang biasanya pemula selalu dihadapkan? Karena biasanya pemula selalu dihadapkan di masalah modal. Oke. Nah, kalau misalkan bicara masalah modal, kita ada dua pilihan nih. Kita membuat produk sendiri atau kita memasarkan produk yang lain. Kalau misalnya kita memproduksi produk sendiri, otomatis kita mengeluarkan modal. Tetapi ketika kita belum memiliki modal yang cukup, kita bisa hanya memasarkan produk orang lain. Contohnya sebagai reseller. Nah, kalau misalkan buat Jalu atau buat teman-teman yang emang
kelihatannya emang belum bisa mencapai produk yang ingin dikeluarkan secara sendiri, ya udah kita step by step aja dulu. Misalkan kita dari mencoba reseller dulu. Nah, tapi dari reseller itu kan biasanya ada ketentuan wajib dan enggaknya. Nah, ketentuan enggaknya itu kita bisa mengeksplorkan bagaimana cara kita menjual produk tersebut. Nah, dari hasil itu pun kita pasti dapat ilmu dong buat ntar kita ke depannya membuat produk sendiri. Nah, dari hasil tersebut kemungkinan besar kita bisa punya ilmu lebih satu step mungkin di depan di orang lain, karena ya kita udah pernah menjalankan suatu bisnis walaupun bentuknya reseller, tapi ketika ya balik lagi modal apa ya, hitungan yang kita miliki itu apakah masih aman atau tidak untuk keberlangsungan bisnis yang akan kita jalani. Karena ya balik lagi, emang salah satu faktor utama berjalan suatu bisnis adalah modal ya. Jadi ya harus kita lihat dulu nih baik-baik plus minus dari modalnya itu. Kalau misalkan emang pas, coba kita pikir lagi strategi apa yang cocok untuk mengakali atau menutupi pas dari modal tersebut. Kalau misalkan emang belum, ya udah coba kita selain reseller bisa juga kita sama teman-teman nih bareng-bareng, yuk kita bikin bisnis bareng. Nah, dari situ coba satuin visi, satuin frekuensi, satuin misi. Nah, dari situ bisa nih terciptanya bisnis walaupun sistemnya masih berbarengan, belum bisnis sendiri. Jadi selain itu masih banyak pilihan lain selain kita membuat bisnis sendiri. Ada reseller, bisnis sendiri, dan ada bisnis bareng-bareng. Nah, kayak gitu, Jalu. Oke, alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaannya. Di sini saya mau mengingatkan lagi, jangan lupa untuk share acara ini di Snapgram, boleh sekreatif mungkin. Siapa tahu nanti Anda dapat hadiah dari narasumber langsung dan WSDK juga. Selain itu, jangan lupa untuk mengisi absensi yang saya kirim di chat box-nya, ada linknya langsung. Dan itu pun menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan hadiah langsung dari narasumber. Oke, sebelum kita mengakhiri webinar kali ini, tentunya kita harus mengabadikan kenang-kenangan nih. Ayo semuanya kita akan foto bareng. Boleh semuanya on cam? Oh, ini nih ada yang bertanya lagi ternyata dari Kak Farid nih. Satu pertanyaan terakhir deh ya. Untuk Kak Kisha, ini masih ada pertanyaannya? Oke. Akan saya bacakan ini dari Kak Farid lagi. Izin bertanya lagi bahwa bagaimana awalnya Akeisha bisa yakin untuk maju memulai bisnis? Kalau misalkan untuk keyakinan sendiri, ya pertama diri sendiri, tapi yang keduanya didukung sama hasil resources kita. Dari misalkan strength dari produk kita apa, opportunity-nya apa, terus ya dari analisis SWOT, STP, dan 7P itu udah bisa kebayang gitu bahwa ya saya yakin nih dengan bisnis yang kita jalani bisa bersaing dan bisa masuk ke pasar tersebut. Jadi ya kita kalau misalkan ingin membuat bisnis, ya kita harus memperkokoh fondasi dari bisnis kita sendiri. Paling dari itu aja sih, memperkokoh aspek-aspek yang kita punya dari brand kita sendiri. Baik itu dari SWOT, STP, dan 7P. Nah, itu sih paling kalau misalkan buat sederhananya, kalau misalkan melihat ngebuat bisnis, saya sendiri sih ngelaksanainnya itu karena ya apa yang saya ketahui dari kampus dan dari luar, ya rata-rata hal sederhananya ya 3 analisis itu, analisis SWOT, STP, dan 7P. Nah, paling itu aja, Rit. Oke. Alhamdulillah sudah terjawab semuanya. Dari tadi yang bisa disimpulkan dari Kak Kesha paparkan itu, bisnis harus dimulai dari hati, lalu harus memiliki inovasi dan kreatif untuk memulai bisnisnya, dan juga jangan lupa action agar bisnis tersebut dapat dijalankan dengan baik. Oke, langsung saja ini sesi foto-foto bersama. Ayo kita on kameranya. Boleh Kak Keisha juga on cam. Yang lain ada yang lagi di jalan. Aduh, lagi sama kembar juga nih. Ayo ditunggu bentar lagi yang lain.
Kita lagi bareng-bareng. Maaf, lagi di jalan nih, sama. Iya, nggak apa-apa. Kita mulai foto bareng aja ya. Aku aba-abain. 1, 2, 3. Lagi boleh sekali lagi kita ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah dapat menghadiri acara webinar ini. Jangan lupa untuk yang mempunyai feedback-nya boleh langsung ketik saran dan untuk kedepannya gimana. Siapa tahu bisa dapat door prize dan jangan lupa untuk isi absennya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Sama. Ica keren. Sukses. Ica keren kita. Sukses. boleh Ica ada keren. yang mau ngasih testimoni. Mantap, keren. Keren. Kasih testimoni dong 1, 2 orang barangkali Pak Dede. Boleh langsung ngasih testimoni. Alhamdulillah, Saiko, Bunda. Punya semangat. Iya, keren Kak Ica. Sukses selalu ya. Motivasi buat Jaruni. Ya. Hati-hati di jalan juga. Soalnya kasih testimoni dua patah karena Hah? Ya, alhamdulillah ya yang mantap. mantap udah. Pokoknya mantap pisan. Keren, luar biasa. Ya, Kita jempol buat Kak Ica. harus ditindaklanjuti. Luar biasa, mantap, pemuda-pemuda yang kreatif. Semoga menjadi inspirasi untuk yang lain, teman-teman, baik yang muda atau saya yang sudah tua, menjadi terdorong lebih semangat. Amin. Yes. Sampai bertemu di webinar minggu depan. Jangan lupa datang lagi ya di acara kami. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kodir.